Baik, izin kita mulai untuk technical Recording in meeting progress. yang hari ini ya, Bapak dan Ibu semuanya, sambil karena sebetulnya dijadwalkan jam 1, ini kita sudah mundur hampir 15 menit dari jadwal. Jadi izin kita mulai untuk technical meeting-nya. Mudah-mudahan nanti yang terlambat masih bisa mengikuti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya sampaikan apresiasi, ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kegiatan technical meeting persiapan pelaksanaan ONMIPA tahun 2026. Bapak dan Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yulita Prioningsih. Saya selaku PJ Pengembangan Karakter dan Kesejahteraan Mahasiswa yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ONMIPA di tahun 2026 ini. Nah, pertemuan kita pada siang hari ini tentunya untuk sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan ONMIPA tahun ini, yang seleksi wilayahnya juga akan dilaksanakan di minggu depan ya, insya Allah di tanggal 4 sampai 5 Mei. Jadi pada kegiatan siang hari ini kita akan membahas terkait dengan teknis pelaksanaannya seperti apa. Nanti ada mekanisme pengawasan dan ada beberapa hal yang bersifat teknikal yang akan dijelaskan oleh tim IT kami. Sebelumnya kami juga di pertemuan kita pada siang hari ini mungkin ada yang baru gitu ya. Jadi pada ONMIPA 2026 ini kita akan melibatkan rekan-rekan dari LL Dikti. Saya izin share sebentar ya untuk sebaran. Apakah sudah muncul gambarnya ya? Belum ya? Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah khususnya Bapak Ibu dari rekan-rekan dari LDikti, ini adalah sebaran peserta untuk ONMIPA tahun 2026. Jika dilihat, ini total keseluruhan ada 3.712 peserta dengan total perguruan tinggi ada di 1.168 perguruan tinggi. Nah, sebaran terbesar ada di LL Dikti wilayah 4, wilayah 5, di wilayah 5, wilayah 7, 3, dan 6. Ini jumlah pesertanya cukup besar. Jadi nanti ke depan untuk pelaksanaan ONMIPA tahun ini rencananya kita akan melibatkan LL Dikti dalam pengawasan. Nah, pengawasannya nanti seperti apa akan dijelaskan oleh teman-teman dari tim IT untuk mekanismenya, tetapi secara garis besarnya pengawasan itu tidak hanya dilakukan oleh perguruan tinggi, tetapi LDikti juga akan terlibat di dalamnya untuk memastikan bahwa integritas perguruan tinggi dalam pelaksanaan ONMIPA tahun 2026 ini. Kemudian perubahan aturan dari yang sebelumnya adalah jika sebelumnya ONMIPA bisa dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa di tempatnya masing-masing begitu ya. Nah, untuk tahun 2026 pelaksanaan ONMIPA ini wajib dikoordinir oleh perguruan tinggi, yang artinya perguruan tinggi harus mengumpulkan mahasiswa di satu lokasi untuk melaksanakan ONMIPA. Jadi tidak mandiri, mahasiswa bisa mengerjakan di rumah dan sebagainya. Nah, jika misalnya peserta itu sedang mengikuti kegiatan magang dan sebagainya, diusahakan mereka harus bisa tetap hadir sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Jadi harus terkoordinir di satu tempat untuk memastikan memudahkan panitia untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan seleksi wilayah ini. Nah, untuk rekan-rekan LDikti, ini sebetulnya tadinya kepikirannya apa bisa LDikti datang ke kampus buat mengawasi langsung, tetapi karena kondisi saat ini sepertinya agak sulit kalau kita
datang gitu ya ke kampus, kecuali kalau mungkin memang ingin mengunjungi kampus yang dekat sama kantor dan sebagainya, itu kami persilahkan. Tetapi kami juga memfasilitasi eh, mekanisme pengawasan online yang nantinya kami akan libatkan LLDikti dalam prosesnya. Kurang lebih ini pengantarnya untuk technical meeting pada kegiatan ONMIPA 2026 di siang hari ini. Jadi ini gambaran sebaran peserta dan sebaran peserta serta perguruan tingginya. Jadi teman-teman di LLDikti juga sudah ada gambaran juga. Tentunya ini juga akan menjadi data yang tentunya bisa bermanfaat juga untuk rekan-rekan terkait dengan IKU ya. Sekarang kan juga sudah keluar juga pedoman IKU dan sebagainya, di mana kompetisi itu juga menjadi bagian dari capaian untuk bisa dilaporkan sebagai IKU. Demikian sebagai pembuka, selanjutnya saya akan serahkan ke tim IT untuk menjelaskan lebih rinci dan detail terkait dengan mekanisme pelaksanaan ONMIPA 2026 ini, khususnya untuk operator perguruan tinggi dan untuk LDikti terkait dengan mekanisme pengawasan. Saya persilakan kepada Mas Dean untuk bisa memberikan penjelasan lebih rinci dalam pertemuan ini. Silakan Mas Dean. Baik, terima kasih Bu Lita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, dari teman-teman operator PT, LLDikti, kalau ada mahasiswa di sini, ini sebenarnya Pak Dean nge-lag ya? Atau di saya saja, Mbak Agnes? Dari Pak Dean, Bu. Dari Mas Dean. Mungkin bisa diingatkan ya. Iya, sebentar, Bu. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu, ini seperti jaringan di tempatnya Pak Dean sedang ada trouble.
Pak Dean, bagaimana? Sudah bisa? Oke, kita mulai dari awal ya Pak Dean, silakan. Sorry. Ternyata mati lampu. Jadi, Oh, silakan. baik, untuk MIPA 2026 ini kita akan melaksanakan seleksinya untuk online ya, untuk di wilayah. Ya, pesertanya adalah dari PT. Nah, untuk pendekatan di 2026 ini kita menggunakan Safe Exam Browser. Nah, penggunaan Safe Exam Browser ini berimplikasi bahwa teman-teman di PT harus melakukan instalasi terhadap Safe Exam Browser tersebut. Bagi teman-teman yang dari PTN yang sekarang lagi dipakai UTBK, berarti sebenarnya pekerjaannya tinggal nanti ngetes lagi. Bagi yang belum, rekan-rekan PTS ini mau nggak mau harus menginstal. Dan nanti kita ada pelibatan aktif PT untuk penyediaan sarana dan prasarana ya, termasuk lokasi untuk pelaksanaan yang terpusat di bawah koordinasi PT. Kemudian ada pelibatan pengawasan yang tadi sudah dibilang, yaitu untuk LL Dikti dan juga teman-teman di PT. Nah, bentuknya apa? 3 ini ya, penugasan pengawas, kemudian nanti ada pengisian fakta integritas pengawas, kemudian ada berita acara ke pengawasan. Jadi nanti setelah lombanya selesai, ada berita acara yang harus ditandatangani, kemudian diunggah ke dalam sistem. Nah, nanti teman-teman di operator PT kemarin kan nggak pernah dapat username dan password untuk lomba ya. Sekarang karena harus mengumpulkan fakta integritas dan juga berita acara, nanti akan dapat username dan password yang itu nanti semuanya isinya berbagai macam bahan sosialisasi ataupun ketentuan-ketentuan lainnya itu akan kita taruh di sana. Nah, jadi nanti teman-teman PT, operator PT itu harus aktif untuk membuka forum yang ada, nanti kami buka di situ. Jadi kami metodenya nanti terpusat di sana ya. Oke, untuk yang pertama kemarin rekan-rekan PT sudah menyelesaikan sistem administrasi yaitu untuk pendaftaran peserta. Kemudian nanti akan berpindah ke sistem lomba. Jadi ada 2 ya. Jadi jangan kebolak-balik. Sistem administrasi itu buat ngelihat daftar peserta, ngelihat username password untuk lomba, kemudian gunakan itu untuk masuk ke sistem yang CBT. Nah, di sini kita mulai dulu untuk sistem administrasi lomba bagi rekan-rekan yang baru. Mahasiswa itu kan sebenarnya masuk ke aplikasi onmipa.kemdiktisayentech.go.id bareng sama operator ya. Tapi begitu login itu biasanya ada 2 yang berbeda. Nah, task yang pertama itu kan operator mendaftarkan kontingen ya, hasil seleksi internalnya. Itu udah selesai kemarin dan mahasiswa itu ngelanjutin pemberkasan itu juga udah selesai. Nah, sekarang ada yang lebih lanjut lagi, yaitu untuk halaman detail mahasiswa setelah login masuk ke dalam sistem. Nah, ini nanti akan ada tambahan. Tambahannya kira-kira bentuknya seperti ini. Ya, nanti ya di bagian bawah itu ada username dan password untuk lomba. Nah, ini kemarin ya sudah foto dan lain sebagainya, ini udah diverifikasi juga oleh teman-teman Belmawa. Nanti fakta integritas silakan di-checklist karena fakta integritas ini wajib di-checklist oleh setiap siswa, setiap mahasiswa yang akan ikutan lomba. Karena kalau tidak di-checklist setuju, maka username dan password untuk lombanya tidak akan muncul. Jadi ini pastikan teman-teman di mahasiswa itu sudah berkoordinasi dengan teman-teman operator untuk men-checklist ini ya, kira-kira seperti itu. Nah, nanti ketika dia login, nanti akan ada di bagian bawah nih. Jadi ada nomor peserta, kemudian ada username lomba dan ada password lomba. Ya, jadi mahasiswa itu megang 2 username, 2 password. Aman ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk yang pertama, ini tugas yang pertama bagi mahasiswa itu melihat username dan password di akun sistem administrasi kemarin. Gitu ya. Jadi bisa dilihat dia ada di sebelah sini. Jadi nanti kalau ada mahasiswa yang nanya username dan password lombanya ada di mana, ya silakan login ke sistem administrasi. Nah, kemudian nanti akan kelihatan di sini. Nah, kalau ditanya lagi sistem administrasinya mana yang kemarin buat ngumpulin berkas. Nah, sampai di sini nanti akan ada nomor peserta, username, sama password lomba. Nah, ini yang pertama. Jadi Bapak dan Ibu nanti juga di beberapa lomba, di beberapa bidang itu ditanyakan nomor pesertanya di mana, gitu ya. Nanti nomor pesertanya akan kami buatkan di sini, udah tinggal disimpan aja. Oke, mohon digunakan ini untuk dicatat gitu ya dan diingat ya, karena ini merupakan salah satu krusial agar nanti mahasiswanya bisa masuk gitu ya. Oke, kemudian itu untuk sistem administrasi. Jadi kira-kira sistem administrasi itu adalah operator masuk, ngelihat daftar mahasiswanya, kemudian mahasiswa masuk ke situ, kemarin sudah melengkapi berkas, jadi tinggal melihat username dan password untuk masuk ke sistem lomba.
Ini kayaknya saya udah lambat ya. Nah, jadi untuk yang pertama, untuk di sistem CBT itu, username dan password-nya ada di sistem lomba. Jadi administrasi yang kemarin itu ada kunci untuk membuka CBT ya. Jadi Bapak dan Ibu sekali lagi nih saya ingetin bahwa username dan password untuk mahasiswa itu ada 2. Satu untuk masuk ke sistem administrasi yang pendaftaran. Di sana nanti begitu masuk itu akan ada username dan password untuk lomba. Gunakan username dan password untuk lomba itu ke sistem CBT. Yang sering terjadi adalah menggunakan username untuk administrasi masuk ke sistem CBT. Oleh karena itu nanti kami akan memberikan tenggat waktu untuk melakukan percobaan. Nah, kemarin banyak yang tidak dapat masuk ke sistem ini karena memang tidak pernah mencoba sama sekali, gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu kami mohon nanti setelah ini kami akan membuka sesinya untuk dicoba lah kira-kira seperti itu. Ini tanggal 27, nanti tanggal 30 tuh ada lagi technical meeting-nya dan juga uji coba. Jadi Bapak dan Ibu pastikan nanti untuk yang pertama seperti itu. Nah, untuk sistem lombanya sendiri alamatnya ini ada cbt-kompetisicerdas.kemdiktisaintek.go.id. Materinya nanti akan kami berikan, tenang aja. Nah, di sini kita komputer based test, servernya terpusat, dan kemudian nanti di setiap lomba itu beda-beda ya Bapak dan Ibu. Ada 4 bidang lomba dan 4 bidang lomba ini punya kekhasannya masing-masing. Jadi nanti mohon tetap ikuti technical meeting di tanggal 30. Kira-kira begitu. Oke, lanjut. Di sistem lomba ini pengguna yang diberikan akun itu adalah peserta dan operator. Ya, seperti yang tadi saya bilang, peserta itu adalah mahasiswa, dia akan melihat username dan password untuk lombanya di sistem administrasi, gitu ya. Nah, pastikan ini username-nya huruf kecil semua, nggak ada spasi. Ya, jadi nanti kalau pas ngopi paste, ya pastikan itu benar. Ya, ini masuk ke sistem CBT-nya kira-kira seperti itu, tampilannya kira-kira seperti ini. Jadi kalau tampilannya bentuknya kayak begini, ini berarti udah benar ada di sistem lomba gitu ya, bukan di sistem administrasi lomba. Jadi kita ada 2, sistem administrasi dan sistem CBT. Biasanya saya nyebutnya kayak begitu. Nah, gunakan username sama password yang ada di tempat yang ini. Jadi username password-nya pakai yang ini ya. Digunakan untuk masuk ke sistem CBT. Username dan password yang ada di sini itu diloginkan ke sistem lomba. Di sini username dan password. Ketika itu sudah masuk, nanti klik login, maka nanti sudah masuk ke tempat berlombanya ya. Nah, nanti akan ada tampilan My Course. Nah, tampilan lebih detailnya itu nanti akan dilaksanakan pada saat technical meeting dengan mahasiswa. Jadi nanti tampilannya akan ada di situ ya. Nah, khusus untuk para teman-teman operator, ya silakan. Nanti teman-teman operator juga dapat username password ini masuk ke sistem lomba. Kami menyediakan satu course namanya OnMIPA 101. Jadi OnMIPA 101. Di mana nanti ini semuanya isinya berbagai macam materi, konfigurasi, forum atau apapun yang diperlukan sama teman-teman operator. Nah, jadi di sini yang ikut lomba itu bukan cuma mahasiswa, jadi operatornya juga. Operatornya juga mau nggak mau harus baca dari A sampai Z pengumuman yang setiap nanti hari akan kami update gitu ya. Jadi ada forum dan lain sebagainya, itu nanti akan kita coba jawab-jawab. Kira-kira begitu untuk perubahan di tahun ini. Tahun lalu operator itu nggak masuk ke sistem lomba, benar ya Bapak Ibu ya. Jadi tahun ini masuk ke sistem lomba untuk belajar juga gimana caranya lomba itu dilakukan. Ya. Baik. Nah, nanti akan ada pengerjaan kompetisi ya OnMIPA PT-nya. Nah, di sini ada petunjuk-petunjuknya. Nah, nanti ini tampilan-tampilan yang akan ada di mahasiswanya. Jadi nanti ada klik activity, ini contohnya ya, tryout OnMIPA. Jadi tolong dibaca dulu. Bapak dan Ibu, kenapa kami menyediakan banyak bahan bacaan? Karena literasi merupakan salah satu mata lomba yang akan dilombakan di OnMIPA ini. Jadi kalau literasinya bagus, pasti akan lolos. Kalau literasinya dia nggak baca, banyak ketinggalan, udah pasti nanti akan skip. Nah, di sini kan nanti ada 2 tipe ya. Ada yang tipenya itu adalah kuis, yang artinya adalah pilihan ganda atau isian singkat yang ada waktunya. Ada juga yang nanti pengumpulan berkas. Nah, setiap bidang itu akan punya hal-hal yang berbeda ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu operator yang apalagi kalau nanti operatornya cuma sendirian ya, itu wajib ditemani sama bagian kemahasiswaan.
Karena apa? Ada 4 bidang lomba. Kesian aja kalau misalnya nanti operatornya menghandle itu semua, gitu ya. Jadi nanti karena technical meeting-nya juga ada 4 ya, dengan teman-teman pengelola bidang lomba. Nah ini nanti teknisnya itu akan ada pada saat technical meeting. Ini tinggal di attempt quiz now, kemudian start attempt, udah gitu nanti akan muncul kalau pilihan ganda kira-kira bentuknya seperti ini, ada navigasinya di sebelah kanan, ada soalnya berapa berapa berapa, dan kemudian di sini ada soalnya, dan soalnya itu nanti ada jawabannya sebelah sini, dijawab kemudian tinggal klik next page, kira-kira seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini tipe untuk kuis dan nanti kami akan sediakan juga untuk operator nyobain kuisnya biar tahu juga gitu gimana rasanya kuis di OnMIPA. Dan karena ini menggunakan teknologi Safe Exam Browser, berarti operator juga harus bisa menggunakan Safe Exam Browser. Nah, jadi Bapak dan Ibu nanti kalau misalnya operatornya bingung berarti akan ada kebingungan satu kampus. Nah, jadi nanti operator ini kalau saran saya sih ya dikasih nasi box yang agak banyak ya, karena hidupnya akan cukup ya seru untuk sampai nanti lombanya terjadi gitu ya. Oke, ini kira-kira gini, ada sisa waktunya, kemudian ada soal berikutnya, dan ini sebenarnya nanti akan diuji cobakan pada saat tryout. Oke, ini pilih jawabannya satu ya, untuk soal yang tipenya pilihan ganda gitu ya. Kemudian kalau sudah nanti tinggal di next. Kalau misalnya nanti soalnya tipe yang harus mengetikkan sesuatu, silakan diketikkan, gitu ya. Oke, kalau misalnya dia bentuknya esai atau bentuknya esai dan juga suruh ngunggah file, karena nanti beda-beda tuh setiap bidang. Nah, pastikan juga nanti di laptopnya atau di komputernya itu juga tersedia hal-hal teknis pendukungnya, kayak Microsoft Word, kemudian convert jadi PDF, atau apapun itulah yang nanti diperlukan pada saat uji coba. Jadi mau nggak mau harus dipersiapkan. Oke, kalau sudah selesai nanti di soal di bagian akhir itu akan ada klik finish attempt. Begitu ini diklik ya, finish attempt itu nanti akan keluar tuh rangkumannya. Jadi ini tuh udah dijawab, ini belum dan lain sebagainya. Kalau sudah sangat yakin itu submit all and finish. Kalau misalnya belum yakin itu nanti return to attempt. Nanti ngerjain lagi gitu ya. Tapi di sini kan ada waktu ya, jadi waktunya itu akan cut off sendiri. Jadi kalau misalnya waktunya udah habis, sistem akan ketutup dan jawabannya akan terkumpul secara otomatis. Lanjut. Nah, kami menjalankan fitur auto save setiap 2 menit, artinya semua jawaban itu akan kesimpan ya, otomatis kesimpan. Kalau waktunya habis, jawaban akan terkumpul secara otomatis. Dan satu kali lagi saya ingatkan ya Bapak dan Ibu, masing-masing bidang itu memiliki aturan kompetisi yang spesifik. Jadi mohon diperhatikan bahwa setiap bidang ini nanti punya rules of the game-nya masing-masing, gitu ya. Nah nanti akan ada simulasinya, pokoknya nanti mohon dicoba simulasinya di laptop atau komputer yang nanti akan dipakai. Kira-kira seperti itu. Baik, ini pelaksanaan kompetisinya yang baru Bapak dan Ibu sekalian. Jadi yang pertama kita ada di 2026 ini ada course on MIPA 101. Pokoknya ini adalah informasi semuanya tentang Olimpiade MIPA 2026. Ini akan kami buka di jam 17 nanti ya, termasuk materi ini akan kami unggah. Semua ada di situ, silakan dibaca. Kemudian nanti mohon username dan password CBT dilihat di bagian detail pengguna pada sistem administrator sistem administrasi lomba di sistem yang kemarin ngedaftarin peserta gitu ya. Kemudian nanti kita ada pengawasan yang hybrid ya. Jadi Bapak dan Ibu ada yang ngawas di lapangan atau di lab. Kemudian pengawasan di dalam lab tersebut itu akan dimasukkan secara online sehingga nanti bergabung dengan Zoom. Sehingga kami yang di Jakarta, yang di pusat dan teman-teman LL Dikti yang ada di kantor-kantor LL Dikti itu bisa memantau juga. Dan kemudian kita juga ada mekanisme untuk integritasnya. Jadi ada nanti pengawas itu ngisi fakta integritas. Nah ini kita permudah ya, itu pokoknya cuma dokumen PDF diisi, ditandatangani secara digital, kemudian nanti tinggal dikumpulkan. Kira-kira begitulah ya. Kemudian ini pelaksanaannya dikoordinir oleh PT masing-masing. Jadi nggak ada yang di rumah
atau mau di ruangan mana dan lain sebagainya, itu kami kembalikan ke internal PT karena kami menyediakan untuk fitur online-nya ya, kira-kira seperti itu. Tapi sarana prasarana di pelaksanaan PT itu silakan dikoordinasikan di PT masing-masing. Oke, ini lini masanya. Jadi nanti tanggal 30 April ada pembacaan panduan, kemudian pengisian fakta integritas, kemudian simulasi kompetisi, kemudian tanggal 5 Mei itu ONMIPA hari pertama, kemudian tanggal 6 Mei ada ONMIPA hari kedua, dan itu ada 2 sesi ya Bapak dan Ibu ya, ada sesi pagi dan juga ada sesi siang. Nah, pastikan Bapak dan Ibu tidak miss di tanggal 30. Wajib ada di tanggal 30, ikut semua, dan beberapa itu nanti akan tetap kita buka panduan uji coba dan lain sebagainya sampai nanti ditutup di tanggal 5 dan tanggal 6. Kalau nanti ada update kami akan umumkan di forum yang ada di sistem lomba. Jadi Bapak dan Ibu di sini nanti juga kami menyediakan ya kontak personnya kalau ada yang mau nanya-nanya ya. Kami sekali lagi dan saya juga secara pribadi mengingatkan bahwa pentingnya tanggal 30 karena di situ Bapak dan Ibu akan ketemu dengan juri langsung. Mahasiswanya akan ketemu juri langsung dan ada technical meeting yang nanti akan dijelaskan di sana lebih detail tentang soalnya seperti apa, cara jawabnya gimana, kemudian apa yang harus dilakukan, apakah harus diklik, apakah harus dikumpulkan, apakah harus jawabannya di-scan dulu. Nah, itu di tanggal 30. Baik, lanjut. Ini alur pelaksanaan di sesi pagi ya, kira-kira saya ngebuatin seperti ini Bapak dan Ibu. Nanti pas pada saat pelaksanaannya silakan Bapak dan Ibu atur sesuai dengan jam masing-masing. Pokoknya jam kami itu kompetisinya itu selalu mulai di jam 8 WIB. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Bagi Bapak dan Ibu yang ada di WITA dan WIT mohon dipersiapkan untuk menyesuaikan. Nah, ini kira-kira Bapak dan Ibu jamnya kira-kira bentuknya kayak gini. Jadi daripada Bapak dan Ibu pusing-pusing saya harus melakukan apa, ini saya bikinin deh kira-kira jam sekian tuh harus ngapain gitu ya. Ini kalau misalnya Bapak dan Ibu ini kayak protokol ujian biasa sih, ujian biasa di kampus ya, kira-kira gitu. Dan ini nanti untuk peserta meninggalkan lab itu nanti tergantung ya dari setiap bidang lomba masing-masing. Oke, ini untuk sesi siang ya perbedaannya adalah kita dimulai di jam 13 ya kalau misalnya untuk sesi siangnya, dan pastikan nanti Bapak dan Ibu antara sesi pagi dan sesi siang itu adalah untuk 2 bidang yang berbeda ya. Jadi nanti mohon dipastikan bahwa emang ruangannya tetap standby, tetap sedia gitu ya. Mau pengawasnya diganti, teknisinya diganti silakan. Itu di internal PT masing-masing. Oke, ini peran dan tanggung jawab. Jadi ada panitia pusat, ada tim Belmawa, kemudian ada tim pengembang ya. Kemudian ada tim infrastruktur, nanti ada satu tim lagi yang akan menjaga server ya. Nah, di sini nanti Bapak dan Ibu kira-kira ramean kita gitu. Ditambah nanti Bapak dan Ibu yang ada di daerah. Nah, yang ada di daerah kira-kira gini untuk para kampus yang nanti menjadi penyedia lokasi. Jadi ada ruang kompetisi ya. Ya, kami menyarankan lab komputer karena ini CBT. Kemudian ada beberapa bidang yang minta itu jawaban untuk di-scan. Jadi Bapak dan Ibu harus punya juga. Kemudian ada ATK untuk coret-coretan ya. Dan juga ballpoint untuk peserta. Kemudian mohon ditunjuk operator teknis dan pengawas. Jadi itu 2 orang yang berbeda. Operator teknis itu fungsinya apa? Yang ngejagain lab kalau misalnya nanti ada keyboard yang copot, mouse yang kurang baterai, atau internet yang ngedown, nah itu isinya operator teknis tuh. Kalau pengawas dia fokusnya ngawasin aja. Nah, karena nanti pengawas itu akan menandatangani berita acara. Berita acara kemudian nanti diunggah sama teman-teman operator teknis ke sistem lomba dan itu akan menjadi dokumen bahwa Bapak dan Ibu di PT sudah menjalankan standar pengawasan. Oke, ini untuk teman-teman di kampus gitu ya. Nah, kami buatkan juga nih panduannya. Jadi kalau sebelum sesi kompetisi briefing dulu gitu ya. Jadi di hari H nanti briefing dulu 30 menit kepada pengawas apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Pokoknya pengawas ini dia tinggal ngawas doang. Pastikan nanti nggak ada yang lirak-lirik dan lain sebagainya. Dan biasanya pengawas ini ambil aja dari dosen atau di tendik di kampus masing-masingnya. Yang itu tidak ada kelibatannya tentang ONMIPA. Itu jauh lebih enak gitu ya. Dan kemudian pastikan ruangan kompetisinya udah dibuka, kemudian berita acaranya juga ready gitu ya, karena formatnya udah kami sediakan. Pada saat sesi kompetisi, ya itu nanti ada tektokan ya, karena nanti ada Zoom-nya juga. Kami akan hadir di Zoom dan nanti akan memberikan juga arahan apabila nanti terjadi kecelakaan atau terjadi gangguan atau apapun. Ya. Nah, kemudian nanti setelah sesi kompetisi selesai,
semuanya sudah diabsen, kemudian semuanya berjalan dengan baik-baik saja, nanti ada pengisian berita acara, ditandatangani sama pengawasnya, kemudian nanti selesai, berita acaranya diunggah ke dalam sistem. Nah, ini yang baru di OnMIPA tahun 2026 ini. Nah, ini operator teknis, pekerjaannya lumayan gini ya. Di sini bisa kelihatan bahwa kita lihat nih di sini nih. Harus nyediain apa? Ruangan, harus nyediain komputer. Dan komputernya juga bukan cuma komputer doang, tapi harus ya ini ya, ada jaringan internet, kemudian ada aplikasi Zoom meetingnya, kemudian ada Safe Exam Browser gitu ya, dan ada nanti akses key yang kami sediakan juga ya secara teknis. Itu nanti kita sampaikan di tanggal 30. Yang perlu dilakukan sekarang adalah yang mulai dari sekarang ini tanggal 27 sampai 30 pastikan menginstal Safe Exam Browser. Nah, mohon maaf, Safe Exam Browser ini hanya jalan di Windows yang stabil. Nggak bisa di Linux. Nggak bisa di Android gitu ya. Bisa sih di Mac gitu ya. Tapi kalau misalnya di Mac ya kadang-kadang dia cukup bermasalah kalau misalnya si aplikasinya OS-nya, Mac OS-nya itu belum diupdate. Atau nggak kompatibel sama versi SEB-nya. Jadi ini pekerjaan pertama dari teman-teman operator teknis. Menginstal Safe Exam Browser. Pastikan udah pakai yang terupdate aja gitu ya. Dan kemudian Safe Exam Browser ini silakan dicoba masing-masing gitu ya. Kami menyerahkan sepenuhnya uji cobanya gitu ya. Jadi Safe Exam Browser itu sebenarnya web browser biasa. Engine dalamnya juga sebenarnya Mozilla Firefox gitu ya. Nah, ini pokoknya intinya diinstal. Fungsinya Safe Exam Browser adalah dia cuma bisa nanti buka untuk satu aja. Satu window aja. Dan ini nanti pekerjaan pertama dari teman-teman operator setelah nanti selesai dari meeting ini gitu ya. Kemudian nanti ada penyedia solusi teknis yang di lapangan ya. Ya, mouse-nya harus diganti, harus pindah, harus internetnya dihidupin atau apalah pokoknya. Jadi di sini nanti teman-teman akan berperan di situ, kemudian nanti barengan sama pengawas ngumpulin berita acara, kemudian ngirimin ke sistem, gitu ya. Oke, ini saya kasih tahu seminggu sebelum kompetisi, yaitu dari sekarang. Ya, ini yang harus dilakukan ya. Mulai dari nyiapin komputer, nyiapin scanner, kemudian menyiapkan sebuah smartphone tambahan dan ikut Zoom pengawasan ya. Kemudian pastikan jaringannya itu oke. Kami nggak ada konfigurasi jaringan yang aneh-aneh, yang penting dia connect ke internet, dah cukup gitu ya. Masalah nanti dia connect-nya lewat mana dan lain sebagainya, ya nanti silakan diurus di internal PT masing-masing. Kira-kira begitu ya. Dan lakukan sekali lagi install Safe Exam Browser yang bisa di-download secara gratis ya. Dan pastikan musuh kita bersama yaitu Windows Update itu tidak terjadi pada saat lomba. Gitu ya, jadi lebih baik diberesin lah karena nanti ya kadang-kadang suka ada yang ngeganggu aja gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sebelum sesi kompetisi hadir setidaknya 1 jam. Hidupin komputer, semuanya ngetes jaringan, kemudian ngikutin briefing, ya nanti ada briefing kan biasanya. Nanyain username passwordnya udah pada ingat belum ke para klien mahasiswanya. Pokoknya gitulah standar-standarnya. Kemudian membantu ngatur pengawasan, nyiapin Zoom dan lain sebagainya. Kemudian ini ada akses key ya. Konfigurasi SEB khusus untuk bidang matematika dan fisika. Detailnya nanti di tanggal 30. Pada saat sesi kompetisi, operator ngapain? Intinya standby. Ya, terus nanti berkoordinasi dengan kami ada grup sih nanti, ya di mana nanti kami ngasih info-info dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian di beberapa bidang lomba, itu nanti teman-teman membantu buat nge-scan ya. Jadi mengoperasikan dan pastikan scannernya itu udah ke-install drivernya. Dan itu nanti jadi pekerjaan rutin, ada beberapa bidang yang perlu melakukan itu gitu ya, khususnya yang ngupload esai. Setelah sesi kompetisi, PC-nya dimatikan semua, kemudian berita acaranya udah keisi, kemudian nanti diunggah ke sistem CBT-nya kita. Oke, lanjut. Ini pengawas. Jadi sebenarnya pengawas itu nanti kami akan menyediakan tata tertib, jadi tinggal dibaca saja. Kemudian nanti melakukan verifikasi dokumen, artinya nanti yang datang, yang masuk ke kampus, yang masuk ke ruangan itu pastikan membawa identitas berfoto ya, entah itu KTP atau KTM. Nah, jadi nanti akan diperiksa bahwa orangnya adalah benar ini, intinya seperti itu. Kemudian menjalankan mekanisme pengawasan ya, seperti biasa, kayak kita ngawas ujian aja. Kemudian nanti mengisi berita acara yang diberikan oleh operator teknis. Berita acaranya bentuknya
ini ya bentuknya kertas gitu ya, ada absensi mahasiswanya, kemudian ada tanda tangannya, ya ditandatanganin aja tercetak, kemudian habis itu difoto, di-scan atau di apapun, nanti baru dikumpulin, kira-kira begitu. Nah, Bapak dan Ibu, di sini kami benar-benar menjunjung tinggi integritas ya. Jadi karena lomba kita adalah lomba perguruan tinggi, kami menganggap Bapak dan Ibu sudah menjalankan protokol ujian di masing-masing PT lah. Kayaknya kita tidak perlu berdiskusi detail tentang gimana caranya seorang dosen mengawas ujian gitu ya. Oke, nanti sebelum sesi kompetisi pengawas lapangan ya 15 menit karena nanti akan briefing dulu ya dengan teman-teman teknis. Apalagi kalau misalnya pengawasnya pengawas baru gitu ya. Nah kemudian di sini intinya standar pengawasannya. Ya intinya layar dan juga meja itu clean ya, jadi nggak ada tas, aksesori, dompet atau apapun. Nah ini tugasnya pengawas. Teknisi itu tugasnya adalah menyiapkan komputernya. Ya ini standar pengawasannya kira-kira seperti itu. Oke. Nah ini nanti cocokin daftar hadir ya, karena nanti akan kelihatan sebenarnya daftar hadirnya. Daftar hadir udah dipegang sama operator teknis masing-masingnya. Dan kemudian nanti bacain instruksi dan kemudian nanti peserta menuliskan nama dan nomor peserta pada kertas buram atau apa ya, coret-coretan nih kita nyebutnya ya. Ini bahasa gaulnya coretan, ya Allah. Dan kemudian nanti akan ada aba-aba ya silakan peserta untuk memulai kompetisi gitu ya. Kompetisinya tuh ada di layar pesertanya masing-masing nih. Jadi ada tanda kapan mulai dan lain sebagainya tuh ada di situ. Jadi pengawas tugasnya adalah mengawas. Oke, kalau setelah udah jalan nih periode awalnya gitu ya. Nah nanti pada saat kompetisinya ya jalan-jalan, ngawas, nyebatin absensi gitu ya. Kemudian kalau ada isu teknis, koordinasi sama operator teknisinya. Kemudian kalau misalnya ada apa-apa, intinya semuanya dicantumkan ke dalam berita acara. Nah pokoknya dan di sini kami udah minta fakta integritas dari Bapak dan Ibu pengawas ya, karena nanti soalnya kan bisa dilihat tuh sama Bapak dan Ibu pengawas ya, itu mohon untuk tidak melakukan dokumentasi atau apapun. Kira-kira seperti itu ya Bapak dan Ibu, ini detailnya nanti bisa dibaca aja. Oke lanjut. Kalau setelah sesi kompetisinya barengan nanti sama teman-teman pengawas sama teknisi itu mindai ini ya berita acara gitu ya. Tapi khusus untuk bidang matematika dan fisika itu kan kertas buramnya itu disimpan dulu ya. Pastiin jumlahnya lengkap gitu, nggak ada yang dibawa. Kemudian nanti setelah itu ya selesai dan nanti ngisi berita acara dan diberikan kepada operator teknis yang nanti akan melanjutkan lombanya dengan mengupload si berita acara itu ke sistem CBT. Ini tata tertib umumnya. Nanti akan kami berikan juga ya, ini mulai harus mengetahui lokasi dan ruang kompetisi ini kami serahkan ke Bapak dan Ibu untuk koordinasi dengan internal PT-nya masing-masing gitu ya. Kalau ditanya peraturan untuk tesnya gimana? Peraturan untuk tesnya adalah menggunakan ya pakaian yang sopan ya, karena ini kontingensi berarti mau nggak mau pakai jas alma mater ya, kira-kira begitu. Nah ini nanti disesuaikan aja Bapak dan Ibu, intinya adalah ini adalah standar tes untuk di kampus gitu ya. Dan kami mohon Bapak dan Ibu untuk isu keterlambatan ini karena kami nggak akan pernah menunggu peserta yang terlambat. Jadi lomba as is jadwalnya berjalan dan kita nggak akan menunggu gitu ya. Kemudian peserta itu pokoknya dalam kondisi yang clean ya, nggak bawa buku, nggak bawa catatan, alat komunikasi atau apapun gitu ya yang tidak diperlukan berdasarkan technical meeting ini dan technical meeting dengan Dewan Juri nanti itu nggak boleh masuk ada di kelas gitu ya. Nggak boleh kerjasama dan lain sebagainya. Kemudian tas buku, catatan dikumpulkan sama teman-teman pengawas. Ya kira-kira standarnya segitu itulah. Nah peserta itu nanti akan digeledah ya kalau ada sesuatu hal yang mencurigakan dan lain sebagainya. Ya ini umum saja gitu ya. Nah, paling nanti diingatkan lagi bahwa username-nya adalah menggunakan username CBT dan password CBT. Gitu ya, bukan yang untuk masuk ke administrasi. Oke, saat sesi kompetisi ini pokoknya mengerjakan sendiri, nggak tengok-tengok, dilarang kerjasama, dan kemudian nggak boleh menggunakan headset, earphone, layar kedua, dan lain sebagainya. Pokoknya nggak bisa lah, pokoknya standarnya benar-benar standar ujian saja.
Dan kamera pengawasan nanti memperlihatkan wajah, kedua tangan, dan layar monitor. Nanti akan ada detailnya untuk masing-masing bidang. Dan ini dilarang untuk nyalin rekam atau apapun, konten atau apapun tentang soal ONMIPA ke media sosial maupun platform komunikasi lainnya. Ya, sesi kompetisi juga intinya adalah instruksinya terpusat ya. Jadi nanti tinggal dengerin aja, silakan dimulai karena waktunya itu saya tempelin ke masing-masing peserta waktu pengajarannya gitu ya. Kalau ada yang gangguan gimana? Kalau satu kampus gangguan gimana? Ya waktunya tetap jalan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi mohon dipersiapkan sarana dan prasarana terbaiknya di kampus masing-masing. Oke, setelah sesi kompetisi ini tetap duduk, semuanya dikumpulin, clearin semua absensinya dan lain sebagainya, baru boleh pulang. Kira-kira seperti itu. Ya, ini saya ambil dari berbagai macam sumber ya, mulai dari ujian dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke part yang lebih teknis lagi, rekan-rekan operator sekalian. Yang pertama tentang yang namanya Safe Exam Browser. Nah, Safe Exam Browser ini bukan kami yang provide ya, sebenarnya Bapak dan Ibu, ini bisa di-download di internet. Dan kami ini spek aman. Artinya kalau Bapak dan Ibu di bawah ini bisa nggak? Ya mungkin bisa, makanya silakan diuji coba dulu gitu ya. Jadi OS Windows modern sekarang itu baru jalan normal sebenarnya di RAM 8 GB. Dan storage-nya minimal ada sisa 30 GB lah gitu ya. Dan ini hanya menggunakan satu monitor internal dan koneksi LAN-nya itu pastikan ya yang kenceng lah ya. Nah ini nanti materinya kami bagi. Kemudian nanti tinggal di nya tinggal diklik aja nih akan muncul ke Safe Exam Browser begini. Tinggal diinstal pada seluruh kompetisi ONMIPA di perangkatnya masing-masing gitu ya. Nggak ada konflik, nggak ada apapun, tugasnya cuma install Safe Exam Browser-nya doang. Nah bagaimana kalau yang sudah ada? Ya nggak apa-apa, udah tinggal pakai aja gitu ya. Nah nanti Bapak dan Ibu perlu melakukan uji coba agar bisa memastikan bahwa si Safe Exam Browser-nya itu jalan. Nah di sini saya mohon Bapak dan Ibu operator itu memiliki pemahaman teknis tentang bedanya Safe Exam Browser dengan yang namanya config SEB. Nah itu dua hal yang berbeda ya. Safe Exam Browser itu adalah browsernya. SEB config itu adalah kuncinya gitu ya. Nah di sini kami melakukan konfigurasi ya. Jadi ada passwordnya bentuknya kayak begini ya buat exit dan buat open SEB yang nanti kita provide kira-kira kayak begitu. Oke, ini dana peserta Bapak dan Ibu. Ya ini sebenarnya contoh aja ya. Jadi setiap peserta ya jaraknya 1 meter atau disesuaikan lah dengan masing-masing. Intinya nggak tengok kanan tengok kiri gitu lah ya. Kemudian monitor sedemikian rupa nggak berhadapan. Setiap meja ditempeli nomor peserta gitu ya. Nomor pesertanya ya silakan diatur gitu ya oleh masing-masing. Intinya adalah ya nomornya 1, 2, 3 dan lain sebagainya karena nanti kan biasanya ruangannya dipakai untuk berbagai macam lomba ya. Berbagai macam bidang gitu. Paginya dipakai siapa, siangnya dipakai siapa gitu ya. Pengawas harus memiliki akses jalan yang luas di belakang barisan peserta dan memantau aktivitas layar secara fisik. Gitu ya. Ini kira-kira contoh loh. Mungkin Bapak dan Ibu tidak seideal ini ya, tapi mohon Bapak dan Ibu memastikan bahwa ada jarak dan pengawasnya bisa melakukan pengawasan. Kira-kira seperti itu. Nomornya kayak gimana? Ya tinggal dinomorin aja biasa gitu ya. Kami tidak mengatur tata letak tempat duduk dari masing-masing peserta. Yang penting ada jarak dan kalau misalnya nanti ruangannya cuma 1 dipakai sama 2 bidang lomba ya tinggal diselang-seling aja. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian pengawasannya itu hybrid. Tadi ada yang onsite pengawas ya, penunjukan tugasnya oleh pimpinan PT masing-masing dari bidang kemahasiswaan biasanya. Kemudian setiap peserta itu harus punya handphone, yang ini nanti detailnya ada di setiap bidang lomba ya. Dan kemudian teman-teman operator di ruangan itu juga harus punya 1 smartphone tambahan untuk mengikuti Zoom meeting pengawasan ruangan. Jadi gampangnya mikirnya gini, ada 1 HP yang dikasih tripod yang itu kameranya ngarah ke 1 ruangan. Bayang ya Bapak dan Ibu ya. Jadi sebenarnya ini untuk melakukan pengawasan dan itu nanti linknya akan kita open. Orang bisa lihat gitu ya. Bapak dan Ibu kami akan merekam jadi ada bukti bahwa pengawasannya itu dijalankan gitu ya. Kira-kira seperti itu.
Dan Bapak dan Ibu, sering ada kerikil-kerikil kehidupan ketika akan melaksanakan lomba, yaitu Zoom-nya tiba-tiba update, iya nggak? Nah, kalau kayak gini, mohon Bapak dan Ibu memastikan bahwa Zoom-nya itu udah di-update nih. Bagian update-nya itu ya sehari sebelum lah itu dicek dulu lah, kira-kira seperti itu. Oke. Dan sekali lagi perlu diperhatikan Bapak dan Ibu, zona waktu yang digunakan selama seleksi wilayah adalah WIB. Jadi Bapak dan Ibu yang WITA dan WIT mohon menyesuaikan. Ini pendukung utamanya untuk pengawasan hybrid ya, udah pasti koneksi internet, ya estimasinya paket datanya 1 giga lah per jam ya. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu di lab sebenarnya nggak harus mikirin ini kan, karena udah pasti pakai default punya kampus. Nah, untuk urusan mati lampu, charger atau apapun juga kami berikan kebebasan sewenang-wenangnya kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk mekanismenya mau pakai UPS, mau pakai genset atau apapun, atau mau pakai doa ke PLN, mudah-mudahan nggak mati listrik. Nah, itu cara yang sering kita pakai di kampus. Itu terserah Bapak dan Ibu. Nah, kalau mau di backup dulu gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu pakai PC ya mau nggak mau pakai UPS. Kalau pakai laptop ya berarti sebenarnya masih bisa diselamatkan dengan ada baterainya ya. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, ini ada fakta integritas Bapak dan Ibu, peserta, pengawas lapangan, operator, dan penanggung jawab gitu ya. Itu ada fakta integritas yang nanti bentuknya tinggal ditandatanganin aja pakai PDF gitu ya. Ini nanti ada username, password gitu ya. Kalau peserta itu nanti akan ada fakta integritas 1 kali lagi. Untuk apa sih sebenarnya saya ngecek itu? Itu sebenarnya untuk memastikan bahwa anaknya ikut uji coba. Ya. Jadi nanti pas uji coba mohon sekali pesertanya jangan sok sibuk gitu ya, ikuti uji cobanya. Karena Bapak dan Ibu biasanya yang nggak ikut itu akan menjadi beban bagi operatornya. Pas lagi lomba gitu ya. Jadi mohon lebih baik pas uji coba tidak tahu tapi tahu daripada nanti pas hari H lombanya datang dengan keadaan yang tidak tahu gitu ya. Nah, kemudian nanti ada fakta integritas yang perlu ditandatangani ya standar aja gitu ya. Kemudian dilaksanakan ini diunggah ya fakta integritasnya sebelum lomba gitu ya. Saya pengen pas hari lomba gitu kita udah nggak ngurusin administrasi lagi gitu lah ya. Fakta integritasnya juga nggak perlu di print, nggak perlu diapain, ya cuma bisa pakai PDF aja lah, pakai PDF ditandatangan gitu aja ya, untuk Bapak dan Ibu yang lain gitu ya. Jadi nggak perlu repot-repot lah. Oke, ini nanti ada pengumpulannya ya Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti operator bekerja ekstra untuk ngumpulin fakta integritasnya, kira-kira gitu. Ini beberapa kategori kecurangan ya Bapak dan Ibu. Dan biasanya sih nanti kalau misalnya ada kondisi teknis komputernya itu ada program ilegal yang jalan, biasanya Safe Exam Browser nggak mau jalan gitu ya. Kecurangan-kecurangan ini nanti akan dibahas lebih lanjut Bapak dan Ibu, sanksinya apa dan lain sebagainya. Ini nanti di tanggal 30 ya. Tapi kami tidak berharap lah untuk urusan kecurangan-kecurangan ini dilakukan sama PT, malu. Udah perguruan tinggi, pendidikan tinggi, masih aja curang-curang gitu kan. Ya, kita udah nggak ngomongin itulah. Tapi Bapak dan Ibu tetap kita melakukan pengawasan dan penandatanganan fakta integritas. Gitu ya. Oke, penutup dan kesimpulan Bapak dan Ibu, ini slide terakhir. Jadi yang pertama, pastikan operator dan peserta memiliki jalur komunikasi yang baik. Baik-baiklah di kampus gitu ya. Jangan marahan, jangan ambekan gitu ya. Karena koordinasi yang baik akan menjadi kunci keberhasilan buat penyelenggaraan di ONMIPA kali ini. Karena ONMIPA 2026 ini berubah ya. Kemudian ada 4 bidang lomba, masing-masing punya ciri khas. Mohon untuk tidak saling tertukar gitu ya. Karena beda-beda gitu ya. Kemudian persiapkan sarana dan prasarana dari jauh-jauh hari, lakukan simulasi dan hindari deadliners. Gitu ya. Oke, yang bawah-bawahnya intinya Bapak dan Ibu kita pakai Safe Exam Browser. Kemudian pastikan kita punya komunikasi yang baik dan juga sarana dan prasarana yang baik. Dan semua dokumen pelaksanaan nanti akan kita taruh termasuk materi yang ditanyakan di grup chatting ini, di Zoom meeting ini akan kita kasih. Nggak akan kita keep sendiri kok, tenang aja gitu ya. Oke. Dan di sini lumayan ya, sudah banyak yang curhat-curhat ini nanti duitnya dari mana dan lain sebagainya. Nah, itulah seninya. Jadi nanti Bapak dan Ibu untuk pelaksanaan ini kami kembalikan lagi untuk sarana dan prasarananya ke PT masing-masing. Dari kami itu, dan ini nanti akan kami berikan kontaknya ya. Ya, kontaknya sebenarnya Mbak Agnes sama Mas Beli ya, ada di sini. Nanti Bapak dan Ibu monggo untuk berdiskusi lebih baik ditanyakan sekarang gitu ya.
Baik, dari saya kembalikan lagi ke Bu Dita. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita berjumpa lagi di forum dan di grup ya untuk sesuatu apapun yang ditanyakan. Terima kasih, tetap sehat, tetap waras, tetap bahagia. Semoga ONMIPA-nya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Dean ini penjelasannya. Ini saya baca komennya ini ya, cukup menantang. Semangat Bapak Ibu ya, pesannya Pak Dean kan tetap semangat, tetap waras gitu ya Pak ya dengan kondisi saat ini. Jadi untuk materi nanti akan dibagikan setelah ini. Kemudian untuk rekaman ini sedang kami koordinasikan, mudah-mudahan bisa diunggah ke YouTube. Jadi Bapak Ibu juga bisa menyimak kembali. Nah, selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin bertanya, boleh bertanya tapi nggak boleh minta obat ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang sudah mulai pusing, sudah mulai meriang gara-gara dengar paparannya Pak Dean, ini kita salahkan Pak Dean aja, lu salah ya. Baik, silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand Bapak Ibu. Oh banyak. Silakan dari Bu Sri Wahyuning. Bu Sri Wahyuning sih, sebutkan dari mananya ya Bu, monggo. Baik, terima kasih Mbak Yulita. Izin Mbak, tadi sudah cukup jelas ya pemaparan dari Pak Dean terkait untuk ONMIPA 2026 tadi. Nah, saya dari Universitas Seza Sentika Mbak, dari LL Dikti Wilayah 10. Nah, Ya. yang ingin saya tanyakan di sini, tadi untuk sesi kompetensi, itu kita ada menyediakan berita acara dan fakta integritas. Nah, apakah ada format berita acara yang sudah disediakan, atau berita acara ini memang masing-masing perguruan tinggi yang menyediakan gitu, Mbak? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk berita acara dan fakta integritas yang sudah disediakan oleh masing-masing PT itu ada deadline-nya, tadi saya lihat di tanggal 5 ya Mbak, jam 00. Nah, itu kami sebagai operator bisa kirimkan ke mana gitu Mbak Yulita. Mungkin itu Ya. saja Mbak Yulita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri. Untuk fakta integritas dan berita acara, formatnya ada, nanti tinggal di-download saja Bu. Untuk pertanyaan kedua, mungkin silakan Pak Dean untuk deadline dan sebagainya. Deadline itu sebenarnya tadi sampai sebelum tanggal 5. Itu semuanya akan kita posting di grup dan juga di forum ya. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah dipikirin ribetnya, karena ketambahan itu sebenarnya cuma install Safe Exam Browser, uji coba, sama fakta integritas, udah cuma itu doang sebenarnya. Dan kami nggak ada nempel-nempel materai gitu ya, lumayan 10.000 ya kalau salah ya, kita nggak ada. Pokoknya tinggal tanda tangannya juga nggak perlu di print, pakai PDF biasa gitu ya. Jadi minimalisir aja. Jadi yang kita mau tambahkan di sini adalah Bapak dan Ibu cukup sediain koneksi internet, kemudian aneka format itu nanti kami sediakan. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu berpikir yang aneh-aneh. Bahkan format berita acaranya juga nggak perlu ada yang ribet-ribet kayak tanda-tanda pimpinan PT pakai cap nomor gitu, enggak. Pokoknya itu berita acara pelaksanaan aja. Gitu ya. Ya, makasih Pak Dean. Jadi semuanya sudah sebetulnya tidak terlalu berbeda jauh ya Bapak Ibu dari kompetisi dari ONMIPA tahun sebelumnya. Tetapi memang di tahun ini ada penambahan itu tadi yang berbeda hanya pelaksanaan dikoordinir perguruan tinggi jadi di satu lokasi begitu. Kemudian pemanfaatan apa tadi? Kan saya suka lupa tuh namanya. Exam browser dalam pelaksanaan pengerjaan soal, kemudian ada pelibatan LL Dikti dalam pengawasan yang dilakukan secara online, kemudian ada berita acara dan fakta integritas. Hanya itu saja, yang lainnya sama, tidak berubah dari tahun sebelumnya. Kemudian untuk rekaman tadi informasi dari teman-teman akan ditempel juga kok di website Kompetisi Cerdas. Jadi yang tadi mungkin sempat ngambil kopi dan sebagainya ketinggalan, nanti bisa diulang videonya di website Kompetisi Cerdas. Baik,
Selanjutnya saya persilakan Bu Jihan ya, silakan Bu Jihan. Baik, terima kasih kesempatannya. Izin memastikan beberapa hal yang mungkin saya terlewat. Saya dari UNER terkait pengawas ya Pak Dian. Tadi kan disebutkan bahwa satu ruangan itu harus ada satu pengawas sesuai gambar yang telah ada tadi. Kemudian pertanyaan saya, apakah pengawas itu juga masuk ke dalam kamera yang mana harus benar-benar standby di dalam ruangan itu selama proses berlangsung, dan apakah pengawas itu adalah benar-benar orang yang berbeda dengan teknisi atau operator atau boleh merangkap gitu? Wah, ini saya menjawab curhatan juga ya. Kalau dia merangkap, kesian sih. Jadi lebih baik 2 orang yang berbeda. Yang satu jagain teknis labnya, komputer dan jaringan dan lain sebagainya. Yang satu fokus di ngawasnya aja gitu. Kalau masuk kamera atau enggak, ya karena nanti ada satu zoom untuk nyorot itu, ya pastiin harusnya masuk ya. Dan memang ngawasnya di booking aja. Jadi kalau ngawas untuk setengah hari, ya untuk satu bidang ya udah. Berarti dia ditugaskan selama setengah hari gitu ya. Iya, makasih Pak Dian. Sudah jelas ya Ibu ya. Jadi memang idealnya sih berbeda ya Pak Dian antara pengawas dan operatornya. Baik, kemudian ini saya bacakan sedikit di kolom chat tadi. Oh, udah dibalas Pak Dian ya yang di chat. Mendua nih sekaligus. Oke deh. Baik, selanjutnya saya persilakan ke Pak Ahmad Aruf. Silakan Pak Ahmad Aruf. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yulita atas kesempatannya. Saya mohon izin bertanya beberapa informasi kepada Pak Dean atas penjelasan yang cukup komprehensif. Pertama terkait dengan username untuk akun CBT bagi operator perguruan tinggi, itu kami dapat mengakses di sebelah mana ya Pak? Kemudian yang kedua, terkait dengan tanggal pelaksanaan kompetisi, terdapat double information. Kalau kita merujuk pada apa yang disampaikan Bu Yulita waktu pertama tadi, itu tanggal 4 dan 5. Namun di slide itu tanggal 5 dan 6. Jadi mungkin bisa mohon diklarifikasi kembali mana tanggal yang tepat. Kemudian yang terakhir terkait dengan pengawasan. Untuk pengawasan, itu pengawas dari LLDikti itu datang ke kampus kami atau join by Zoom. Kemudian untuk pengawas yang dari PT, mereka mengawasi secara keseluruhan bidang lomba setiap sesinya, yang mana kalau tidak salah satu sesi itu 2 kompetisi, untuk per kompetisi ada pengawasnya sendiri. Terima kasih Bu Yulita dan Pak Dean. Ya, baik. Yang pertanyaan pertama Pak, itu tanggal 5-6, mohon maaf tanggal 4. Itu saya yang salah. Baik Bu. Iya, oke. Kemudian untuk LLDikti akan hadir secara online. Jadi nanti akan ada tiga Zoom gitu, ada 3 kamera. Jadi kamera yang menyorot satu ruangan penuh. Jadi nanti tempatnya apakah harus di lab atau di mana, itu kami serahkan semuanya ke perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi merasa kalau di lab ini sinyalnya nggak kuat nih, lebih kuat kalau di pool di lapangan gitu ya, silahkan aja nggak apa-apa, dikondisikan disesuaikan dengan kondisi ya. Nah, kemudian yang pertanyaan terakhir mungkin dari Pak Dean, silakan. Ya, untuk tadi ditanyakan tentang username password-nya di mana. Itu nanti di jam 17 udah bisa kelihatan sih sebenarnya di sistem administrasi lomba. Itu nanti akan kelihatan username sama password-nya apa di sana. Kemudian nanti gunakan username sama password itu untuk masuk ke sistem CBT. Nah, di situ aneka format fakta integritas, berita acara, pokoknya sesuatu yang dokumen yang diperlukan, ya itu nanti akan ada di sana. Jadi nggak perlu, Bapak dan Ibu nggak perlu bikin apa-apaan gitu ya. Tinggal ngisi aja. Gitu. Mas Arif, aman ya? Iya. Aman ya Pak? Mudah-mudahan sudah terjawab. Jadi acaranya tanggal 5 sampai 6. Tanggal 4 tuh kami yang mulai mempersiapkan segala sesuatunya di BMAO. Baik, selanjutnya silakan Bu Nur Ayuni.
Bu Nur, Kasih silakan. kesempatannya. Baik, ada yang ingin saya tanyakan beberapa. Pertama, untuk tadi kan saya dengar berarti 2 kompetensi dalam satu sesi. Apakah boleh nanti dalam satu ruangan itu 2 bidang dilaksanakan di satu ruangan bersamaan dengan jumlah pengawas hanya 1 dengan operator teknisnya juga 1, atau dia harus satu bidang itu satu kelas? Selanjutnya juga untuk mungkin itu dulu yang ingin saya tanyakan, saya kembalikan. Terima kasih. Ya, sebenarnya untuk mekanisme pelaksanaan sih idealnya bisa dilakukan di ruangan yang sama. Saya nggak tergantung jumlah peserta di masing-masing perguruan tingginya, Bu. Nanti kalau misalnya jumlahnya besar ya dibagi per bidang aja nggak apa-apa. Berarti kalau dibagi per kelas per bidang kan butuh 3 pengawas begitu. Tapi kalau misalnya di pool di satu ruangan dan itu memungkinkan juga bisa menjaga kondusivitas dalam pelaksanaan ujian, ya kami persilahkan itu. Pada prinsipnya untuk ONMIPA ini di 2026 ini kami meminta komitmen perguruan tinggi lah untuk mengkoordinir pelaksanaannya. Nanti seperti apa pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tidak ada ketentuan khusus untuk satu ruangan satu bidang ya Bu ya? Hanya menyesuaikan dengan jumlah pesertanya aja? Iya. Oke, baik dari kami itu saja. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan Pak Ariswan. Baik, mohon izin bisa didengar suaranya? Bisa Pak, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk terima kasih untuk Ibu Yulita dan Pak Dean yang sudah mendampingi sesi diskusi kita pada siang hari ini. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan, mungkin tadi sudah sempat ditanyakan oleh penanya sebelumnya, terkait dengan username dan password operator. Tadi sudah jawab, insya Allah sebentar sekitar jam 17 itu nanti pasti akan dibagi. Oke, saya lewati yang itu. Kemudian yang berikut terkait dengan teknis pelaksanaan lomba. Disampaikan tadi bahwa ada sesi pagi dan sesi siang. Yang ingin kami tanyakan, apakah untuk sesi pagi itu keempat bidang studi itu masuk semuanya di sesi pagi, ataukah misalkan di sesi pagi itu hanya matematika sama kimia, siangnya biologi sama fisika. Karena ini juga terkait dengan persiapan kami dalam mengatur tempat pelaksanaan tes tersebut. Yang pertama itu, kemudian yang berikut terkait dengan tadi menyiapkan mesin atau alat mesin scan ya. Berkaca pada tahun sebelumnya itu bahwa mahasiswa kami melakukan scan menggunakan aplikasi yang namanya Cam Scanner. Apakah itu masih tetap dibolehkan atau tidak? Yang mohon dijawab Pak Dean atau Ibu Yulita. Ya, saya pikir untuk sementara itu saja dulu, Ibu. Dean, silakan. Ya, terima kasih Pak Ariswan. Silakan Pak Dean. Langsung ke Pak Dean aja. Kalau untuk ruangan, intinya gini Bapak dan Ibu, kemampuan Bapak dan Ibu untuk menyediakan ruangan itu kan sebenarnya terbatas ya. Ada yang pakai lab dengan kapasitas besar dan kemudian sebenarnya bisa Bapak dan Ibu untuk digabung. Nah, boleh aja, nggak jadi masalah. Cuma Bapak dan Ibu enaknya per satu bidang itu satu pengawas, satu teknisi. Karena apa? Ini biar tetap waras aja sih teknisinya gitu. Jadi pembagian beban pekerjaannya nggak terlalu berat. Kemudian apa lagi? Itu aja kan kalau yang dari teknis. Scannernya. Kalau scanner mau bentuknya itu sebenarnya kami membebaskan mau pakai cam scanner kayak mau pakai Microsoft Lens kayak di Android juga ada gitu kan. Itu bebas ya, karena nanti detailnya itu akan diberitahukan oleh teman-teman juri pada saat technical meeting tanggal 30 gitu. Kemudian Pak Dean, mohon maaf. Ya, maksudnya pertanyaan tadi terkait dengan sesi ujian pelaksanaan tes itu pagi dan sesi siang. Ya. Maksud saya gini, apakah dibagi? Misalkan sesi pagi itu
untuk 2 bidang studi, kemudian sesi siangnya untuk 2 bidang studi, ataukah pagi itu keempat bidang studinya itu dilaksanakan tes di pagi hari, kemudian lanjut lagi sesi siangnya itu 4 bidang studi kembali, begitu Pak? Itu sama kayak tahun lalu, Dijelaskan. sementara itu. Mungkin nanti sama Bu Yulita dan kawan-kawan ya. Intinya kalau sesi pagi itu ada 2 bidang studi, kemudian siang itu 2 bidang studi. Kemudian hari keduanya diulang lagi. Sama kayak tahun lalu kalau pelaksanaan. Jadi Bapak dan Ibu, kayaknya terdengar horor ya, padahal tambahannya cuma save exam browser sama pengawas doang. Sebenarnya cuma yang 2 itu doang, yang lainnya sama aja gitu. Ya, tapi karena yang ngerjain ada orangnya itu aja gitu ya, itu yang bikin berat ya sebenarnya kan ya. Ya itulah, itu nanti yang kita selesaikan secara internal. Jadi Bapak dan Ibu, best practice dari kami adalah setiap bidang itu bisa diawasi oleh 1 orang gitu ya, biar lebih fokus aja kalau misalnya nanti ada bantuan. Saya nggak kebayang kalau misalnya Bapak dan Ibu ngirim full kontingen untuk 4 dan pengawasnya 1, teknisinya 1 gitu ya, kesian aja sih gitu ya. Tapi jumlahnya berapa dan lain sebagainya kami kembalikan, ruangannya dan lain sebagainya, mekanismenya kami kembalikan ke teman-teman operator di kampus masing-masing. Yes. Makasih Pak Dean. Oke, kita lanjut. Bu Marisa, silakan Bu Marisa. Oke, tes. Apakah suara saya terdengar, Bu? Dengar Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marisa Ulfa dari UNJ. Saya ada beberapa pertanyaan sebenarnya, Bu. Yang pertama tadi sebenarnya udah dijawab ya. Jadi untuk operator teknisi itu berarti tidak hanya harus 1 ya Bu ya dari kampus ya. Jadi kalau misalkan ada 4 bidang bisa 4 operator teknisi dan itu akan masing-masing diberikan akun berarti ya untuk masuk ke sistem lomba CBT ya. Karena tadi kalau nggak salah ada kuis dan lain-lain yang bisa dicoba gitu ya sama operator teknisi. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya mau tanya adalah teknis ya mungkin Pak. Kalau di tahun lalu itu kan ketika ini saya mau nanya untuk yang bidang fisika ya Pak ya. Nah untuk bidang fisika itu kan biasanya ada esai ya, atau jawabannya itu tetap ditulis di dalam kertas jawaban mahasiswa. Nah kalau sistemnya itu kan biasanya kalau yang tahun lalu itu ketika menjawab ada jam ya, misalnya periodenya dari jam berapa sampai jam berapa menit gitu kan. Nah, si mahasiswa itu dia scan gitu ya, habis itu upload. Nah, apakah di sistem yang tahun ini itu tadi karena diminta ada scanner dan lain sebagainya, apakah operator teknis atau pengawas gitu yang scan semua? Karena kalau mau scan semua kan butuh waktu ya Pak ya. Kalau misalkan ada berapa soal, 10 soal dikali 5 kan ada 50 lembar gitu ya. 50 lembar itu apakah semua pengawas gitu yang scan dan baru diupload ke sistem gitu. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, saya tadi lihat tata cara lomba ya. Nah ini kan mungkin mirip ya dengan SNBT ya. Karena saya juga pernah menjadi pengawas di SNBT. Nah, cuman saya tadi tidak melihat apakah dalam pengerjaan soal gitu ya, dalam periode pengerjaan soal itu dipersilahkan atau diperkenankan mahasiswa ini ke toilet gitu, karena sering ya kadang kalau misalnya tidak diberikan tata tertib di awal itu kadang suka izin toilet gitu. Apakah si pengawas itu harus ngikutin nih, kalau SNBT kan harus diikutin ya ke toiletnya gitu. Nah untuk sistem ONMIPA ini seperti apa? Karena tadi saya tidak lihat ada peraturan seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi ada 3 ya. Oke, mungkin saya jawab untuk yang scanner dulu ya. Ini sebenarnya nanti detailnya di masing-masing sih gitu ya. Karena kan saya cuma global doang gitu ya. Ya scannernya nanti dioperasikan oleh siapa, tata caranya kayak gimana, mau difoto pun kayak gimana, setiap bidang tuh nanti beda-beda gitu ya. Jadi nanti tunggu pas saat di technical meeting di tanggal 30 yang sama dewan jurinya masing-masing. Terus untuk urusan toilet dan lain sebagainya, ini sebenarnya kalau saya urusan toilet itu bisa dimitigasi dengan dibuang dulu sebelum masa ujian. Tapi kalau pada saat ada yang urgent banget dan itu tidak bisa ditahan lagi, ya manusiawi aja sih paling. Nah paling nanti ditanyakan saja pada saat rules of the game dari masing-masing ya ini ya, dari masing-masing bidang. Karena
bidang-bidang itu punya spesifik yang berbeda. Kebetulan di tanggal ini saya tuh sebenarnya poinnya cuma minta rekan-rekan sekalian untuk nyediain pengawas, kemudian nyediain ruangan sama nyediain safe exam browser. Tambahannya cuma itu. Makanya ada meeting yang kali ini. Gitu ya kalau dari saya tambahannya. Ya, terima kasih Pak Dian. Jadi sudah terjawab ya. Jadi kalau masalah toilet sih saya sepakat yang disampaikan Pak Dian. Jadi kalau bisa diselesaikan dulu urusannya sebelum memasuki ruang ujian. Begitu. Karena memang tidak ada extra time. Jadi kalaupun diperkenankan juga dia akan waste beberapa waktu untuk menyelesaikan urusan itu. Untuk berita acara diupload di mana Pak Dian? Di sistem lomba nanti. Nanti disiapkan di sistem lombanya. Oke. Baik, selanjutnya silakan Ibu Diah Novitasari. Silakan Bu Diah, apa oke, kayaknya udah. Bu Diah, kita lanjut dulu ke Pak Agung Kurnia dari Unja. Silakan Pak Agung. Bu Diah di-mute lagi Mas, tolong. Ya, terima kasih Bu Yulita. Ini sebenarnya saya mau nanyakan, mohon petunjuk aja sih Bu. Untuk teknis tanggal 30 itu, kebetulan kan di tempat kita ini seluruh lab-nya itu dipakai untuk UTBK Bu. Nah, UTBK kita itu berakhir pada tanggal 2 Mei. Nah, jadi untuk tanggal 30 itu lab kita belum bisa digunakan nih Bu. Karena kan nggak bisa diganggu-gugat sama sekali tuh pemakaian labnya. Nah, jadi untuk tanggal 30 ini kami mohon petunjuk gimana nih Bu untuk di kaminya gitu. Tanggal 30 sama di kampus saya juga sampai tanggal 2 tuh. Sebagai mantan korpel saya paham banget ya. Makanya kita bilang dari tanggal 30 sampai tanggal 5 itu uji coba tetap bisa dilakukan. Jadi di sistem kami itu tetap terbuka untuk diuji coba gitu ya. Tapi prime time-nya memang pas tanggal 30. Tapi kalau misalnya labnya nggak bisa, ya nggak apa-apa gitu ya. Kami tetap buka itu sampai menjelang tanggal 5 gitu ya. Jadi aman. Apalagi UTBK urusannya di OS-nya juga OS sendiri ya kan. Jadi harus dibalikin dulu ke Windows dan lain sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah terlalu serem gitu ya. Nggak usah terlalu strict. Tadi juga saya lihat ada yang ini kok jadi kayak hukum. Enggak, itu cuma tes MIPA kemarin ditambah safe exam browser. Nah gitu aja. Itu Pak Agung, aman ya? Utamakan UTBK karena di situ apa namanya nasib orang banyak ya. Iya. Yang tanggal 30-nya ikutan ininya aja, ikutan sosialisasinya aja, uji cobanya di Ya, uji cobanya dibuka setelah itu masih bisa ya Pak Dian ya. Aman, untuk tryout-nya setelah UTBK terus mungkin di extend malam gitu. UTBK biasa selesai jam berapa sih? UTBK selesai jam 5. Jam 5 kan. Jadi mungkin setelah jam 5 begitu peserta boleh mencoba untuk diuji cobakan seperti itu. Intinya harapannya kan setelah pas waktu kegiatan di tanggal 5-6 itu peserta sudah nggak kaget dengan sistemnya gitu. Itu kan fungsi tryout-nya seperti itu. Tapi karena diharapkan dikoordinir kan pasti akan menggunakan fasilitas yang ada di kampus. Begitu. Baik, selanjutnya saya persilahkan Pak Riki Perdana Putra, silakan. Terima kasih. Mungkin tadi sudah ada beberapa pertanyaan saya sudah terjawab. Cuma saya mau pertanyaan saya mungkin masalah penambahan smartphone, ya. Apakah penambahan smartphone itu untuk setiap peserta atau hanya satu yang disimpan di ruangan? Izin, mungkin itu saja. Terima kasih. Caranya gimana Pak? Tadi untuk smartphone, untuk Zoom, untuk memonitor ini ya, untuk pengawasan, salah satu pengawasan. Apakah itu setiap peserta menghidupkan Zoom
melalui smartphone-nya atau hanya Oh, satu yang ditaruh di ruangan? Ya. oke. Jadi untuk di tahun ini, kalau tahun lalu itu kan Zoom-nya pakai dua kamera. Jadi kamera yang dari laptopnya atau dari PC-nya sama ada satu lagi dari belakang biasanya. Dan itu tiap lomba tuh beda-beda. Nah, jadi memang peserta harus bawa itu sendiri. Itu satu. Kemudian tambahan dari kami itu tahun ini cuma ada satu yang pakaiin tripod di depan. Udah gitu doang, Pak. Ya, jadi apa namanya tambahannya cuma itu. Jadi tambahannya ada satu, karena tahun sebelumnya itu mandiri, mahasiswa bisa ngerjain di mana-mana, bisa di rumah dan sebagainya, kan kita ya hanya dua. Jadi pertama layar yang langsung menghadap ketika si mahasiswa mengerjakan soal, dan yang kedua adalah yang menunjukkan aktivitas mahasiswa yang dari depan sama samping ya, Mas Dian ya. Nah, yang tahun ini ketambahan satu, karena kan di koordinir kampus akan ada satu kamera yang menyorot gitu ya, satu ruangan kelas gitu aktivitasnya. Hanya itu saja tambahannya. Jadi sebetulnya nggak seribet gitu bayangan Bapak Ibu. Jadi hanya menambah itu saja. Seperti itu. Baik. Mudah-mudahan cukup jelas ya Pak. Oke, silakan selanjutnya Ibu Lani ya. Silakan Ibu. Ini Ibu atau Bapak ya? Mudah-mudahan benar. Ibu izin bertanya yang soal 3 kamera itu maksudnya itu yang di belakang, di depan, sama pesertanya ya, Bu? Detail Yang kamera ya nanti. detail kamera di tanggal 30. Pokoknya sediain Nah, duluan gitu. sediain dulu aja. Ya, Sama Untuk yang position. smartphone tambahan untuk operatornya itu maksudnya kayak gimana ya? Setiap operator tambah satu smartphone atau mahasiswanya juga bawa smartphone-nya masing-masing? jadi gini, kan mahasiswanya bawa handphone, itu buat mahasiswanya masing-masing. Terus di komputernya ada satu webcam lagi. Ya, jadi itu buat nyorot muka sama nyorot belakang. Itu untuk sisi mahasiswa. Nah, satu lagi buat ruangan, yang itu diwakili sama satu handphone. Gitu ya. Dibuat mudah aja gitu. Ya. Nanti masalah teknisnya ngadep mana, utara, barat, selatan, tenggara, dan lain sebagainya, itu nanti dah tanggal 30 ya. Oke, terima kasih Pak Dean. Oke, selanjutnya ini Pak Ariswan Usman. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Mohon maaf Ibu Yulita, Pak Dean, saya kembali bertanya ini. Ya, terkait dengan kamera tadi. Jadi kami punya lab itu untuk PC itu kameranya itu di bawah. Letaknya di bawah, artinya sorotan kamera itu nanti mengarah ke atas bukan ke kertas pekerjaan mahasiswa. Apa perlu kami ganti dengan komputer yang lain atau bagaimana Pak? Mohon dijawab. Kalau urusan kamera, kan dia HP itu biasanya aja kamera di bawah ya. Itu nyorot muka. Ya. Untuk nyorot yang lain, itu nanti ada pakai HP nih, gitu. Oh ya. Jadi kita nggak ada peralatan, nggak ada peralatan tambahan yang harus dibeli kayak kamera baru, ini baru nggak ada, gitu. Pakai standar aja. Ya. Berarti tetap kami gunakan itu, yang penting ada kamera pengawas ya Pak? Ya. Ya. Nanti ada pengawas satu lagi tuh. Ya, ya. Jadi nanti akan ada tiga Zoom ya Pak Dean ya. Tolong aku dikoreksi kalau nggak kurang. Ya. Jadi akan diberikan 3 link Zoom. Jadi Zoom pertama itu menyorot ketika terkait dengan soal. Link Zoom kedua untuk menyorot si mahasiswa mengerjakan soal beserta lingkungan di sekitarnya. Dan Zoom ketiga adalah yang untuk pengawasan secara keseluruhan. Jadi menyorot kelas gitu. Jadi tidak perlu pengadaan baru untuk ONMIPA ya Bapak dan Ibu, menggunakan alat yang ada saja. Ya, terima kasih Ibu. Baik. Baik, silakan Bu Eli Isnaini.
Dianmuti aku. Oke. Sudah Terima terbuka Bu kasih. Eli, silakan. Terima kasih Bu. Saya Bu Eli dari Kabupaten Biata Bu, izin bertanya yang pertama terkait dengan berkas dokumennya Pak. Nanti kita dapat dari mana, di mana, terus kemudian rundown kegiatan untuk tanggal 5 dan tanggal 6, sama untuk persiapan briefing tanggal 30, nanti mekanismenya seperti apa Pak? Zoom dan sebagainya. Itu aja. Terima kasih. Baik, saya beritahukan lagi sekali lagi. Jadi aneka dokumennya, formatnya, tata caranya. Nanti kan jam 17 ada tuh username sama password baru buat teman-teman operator. Pakai itu buat login ke sistem lomba. Nah, di situ nanti ada semua rundown dan apapun juga semuanya ada. Sebenarnya tanggal 27 ini hari ini nih, itu cuma ngomongin hari ini tolong siapin komputer, handphone, save exam browser, udah itu doang gitu. Detail-detailnya nanti di tanggal 30 ada technical meeting satu lagi. Gitu. Dan itu nanti menghasilkan seluruh mahasiswa juga. Jadi mahasiswanya dengar sendiri dari jurinya. Kira-kira gitu, Bu. Jadi dokumennya didapat di mana dan lain sebagainya, bentuknya kayak gimana nanti ada di sistem lomba, Bu. Janji dah saya. Nggak bohong dah, nanti saya kasih. Dan semuanya ada Ibu Bapak ya. Ini kita tanya teknikal banget ya untuk tim operator. Nanti tanggal 30 kita juga akan ada lagi technical meeting untuk semuanya gitu. Baik, ini penanya terakhir ya Bapak dan Ibu. Silahkan ke Pak Ridwan Fauzi. Terima kasih Bu Yulita, Pak Dean dan Bapak Ibu semua. Salam kenal semuanya, saya Ridwan Fauzi dari LDikti 4, kebetulan baru di bidang Belmawa. Izin mau menanyakan terkait posisi LLDikti ya. Tadi kan memang sudah dijelaskan bahwa LLDikti itu bertugas hanya untuk mengawas. Nah, mengawasnya juga secara daring ya, Yulita dan Pak Dean. Nah, apakah nanti mekanisme daringnya itu kita akan di breakout room yang nantinya di dalam room itu hanya kampus-kampus yang di bawah LDikti 4 atau seperti apa? Kemudian kan tadi lebih ditekankan juga bahwa tugas ketika pelaksanaan itu hanya di operator teknis dan pengawas di perguruan tinggi. Nah, ini kami masih bingung nih dari fungsi LDikti sendiri seperti apa nantinya, selain mungkin nanti apakah ada tanda tangan BA juga terkait pengawas dari LDikti. Kemudian dari tahap persiapannya juga mungkin dari tanggal 27 sekarang apa yang harus kami lakukan itu kami belum tergambar. Mungkin sementara itu Bu Yulita dan Pak Dean. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Fauzi. Jadi untuk LLDikti memang mungkin ini baru ini ya, kita melibatkan LLDikti dalam pengawasan ya, untuk ONMIPA. Jadi memang untuk tahun ini karena ini perdana juga kita libatkan LLDikti, ini kita sedang mencari format nanti pengawasannya seperti apa agar rekan-rekan LLDikti juga bisa maksimal dalam melakukan pengawasan dan bisa terlibat aktif juga dalam kegiatan kompetisi yang ada gitu. Jadi memang untuk sementara untuk saat ini kita hanya akan memberikan link Zoom ya nanti Pak Dean ya, mekanismenya ya untuk rekan-rekan LLDikti. Nah, untuk bersama-sama melakukan pengawasan dengan kami juga. Nah, kemudian untuk berita acara, nah mungkin ini akan kami diskusikan internal dengan LLDikti nanti terkait dengan tindak lanjutnya seperti apa. Tapi kayaknya belum masuk di berita acara ya Mas Dian ya. Apa udah masuk ya untuk yang LLDikti ya? Lupa. LLDikti itu perwakilan kita Bu. Jadi sebenarnya nggak perlu nanda tangan berita acara. Nggak perlu nanda berita acara. Dah, gitu udah dijawab ya. Jadi sama kayak Belmawa fungsinya tadinya kan harapannya tuh Pak Fauzi LLDikti itu bisa secara luring gitu melakukan pengawasan datang ke kampus peserta gitu ya. Cuman kan karena kondisi saat ini kayaknya berat kalau kita luring juga. Kami pun di pusat juga ini dengan refocusing dan yang lain-lainnya juga PR banget untuk membuat kegiatan yang luring gitu. Jadi ya sementara kita arahkan daring. Di awal diskusi itu sempat apa mungkin LLDikti bisa menugaskan perwakilan dari LLDikti untuk juga
bisa datang luring ke kampus untuk melakukan pengawasan, tapi kami juga memahami karena akan ada konsekuensi pembiayaan dan lain-lain jika dilakukan secara luring. Jadi untuk saat ini dengan kondisi fiskal yang saat ini kayaknya kita lebih visible keterlibatan LLDikti di tahun ini adalah kita lakukan secara daring terlebih dahulu untuk pengawasan. Ya mudah-mudahan tahun depan juga kita bisa libatkan LLDikti lebih intens lagi di kegiatan-kegiatan kompetisi yang lain seperti itu. Begitu Pak Fauzi. Untuk saat ini jadi apa yang dilakukan LLDikti belum ada. Jadi nanti pas kegiatan hari H nanti sama kayak Bilmawa kita pantauin layar satu-satu lihat di kampus. Cuman kalau kami mungkin skupnya lebih luas, LLDikti bertanggung jawab ke masing-masing perguruan tinggi di wilayah LLDiktinya. Makanya tadi di awal presentasi saya tampilkan sebaran dari peserta untuk ONMIPA 2026 dan kami melihat bahwa rekan-rekan khususnya LLDikti 5 LLDikti ini yang jumlahnya banyak, yang jumlahnya paling besar. Jadi ada LLDikti wilayah 3, 4, 5, 6, dan 7. Seperti itu. Begitu Pak Fauzi untuk saat ini, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Nanti kalau ada yang kurang-kurang bisa WA lah ke saya. Baik, demikian kayaknya sudah cukup nih Pak Dean. Terima kasih banyak yang bertanya juga terima kasih untuk atensinya. Yang bertanya di kolom chat juga beberapa pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Dean. Untuk materi nanti akan kami bagikan semuanya ada di sistem kompetisicerdas.kemdiktisaintek.go.id. Kemudian mohon untuk di tanggal 30 juga bisa hadir juga semuanya untuk lebih detail untuk teknisnya. Baik, sekali lagi kita berikan aplaus kepada Pak Dean yang sudah membagikan materinya pada siang hari ini. Kami juga sampaikan apresiasi, terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang juga telah hadir pada kegiatan kita siang hari ini. Tadi pesannya Pak Dean tuh bermakna sekali ya Bapak Ibu, tetap semangat, tetap waras, pokoknya semoga lancar lah untuk ONMIPA-nya. Untuk tanggal 30 jam berapa Pak Dean rencananya? Mbak Agnes tanggal berapa? Jam berapa Mbak? Jam 8 pagi, Bu. Setelah itu dilanjutkan dengan technical meeting masing-masing bidang. Oke. Jadi pagi kita kumpulkan semua, kemudian nanti akan di-break sesuai dengan bidang ilmu. Baik, Bapak Ibu, demikian untuk kegiatan technical meeting pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan permohonan maaf jika dalam memoderatori kegiatan kita ada hal-hal yang kurang berkenan. Dengan ini saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya Bapak dan Ibu. Terima kasih semuanya. Yang bingung nanti bisa tanya di grup ya Bapak Ibu, nanti akan dibuatkan forum untuk diskusinya. Baik, demikian saya mohon pamit dan mohon izin untuk menutup ruangan. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Siap, terima kasih banyak Bapak Ibu, izin end meeting.